frekuensi dinamika yang terjadi di 2024 yang tadi menuju 2025, tentu ada hal yang perlu kita lakukan bersama. Tentu tensi politik dan sebagainya, tanpa memaknai ini harus bicara tentang politik, tapi tentunya kita akan banyak berbicara tentang kebangsaan dari hati ke hati. Maka tema yang kami ambil di sini adalah membaca. Kalau bahasa dulu Bang Rocky dalam satu kesempatan membaca Iqra, luar biasa. Bang Rocky sudah mengeksplor tentang Iqra. Nah, hari ini juga kita akan Iqra, kita akan baca fenomena Indonesia, wabil khusus Samarinda dan fenomena IKN yang ada di Samarinda. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang hadir, teman-teman dari Polresta dan keamanan semua yang turut support untuk kegiatan ini. Dan sekali lagi, jika seandainya ada hal yang kurang berkenan, kami tentu memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aplaus untuk kita semua, wabil khusus untuk Bang Rocky. Demikian, singkat saja, karena tadi sudah dari awal sudah kita lihat girahnya Bang Rocky, diajak lari kita tadi. Luar biasa, diajak lari. Saya sudah keringatan, kering-kering keringat saya ini nih. Demikian kita dengar suara beliau saja ya. Oke, demikian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita coba lihat sebetulnya yang kita maksud dengan masa depan itu adalah hal yang bisa kita duga berdasarkan data hari ini itu. Bukan masa depan seperti yang dibayangkan oleh Nabi Sulaiman yang harus ada interpretasi isinya itu. Bukan masa depan seperti yang dibayangkan oleh Ronggo Warsito yang hanya orang Jawa yang paham, bahkan Raja Jawa nggak paham. Masa depan dia sendiri dia nggak paham tuh. Atau oleh peramal Nicodemus, fortune teller. Tetapi kalau kita lihat keadaan per hari ini, kita mesti ucapkan bahwa lebih banyak pesimisme daripada optimisme. Apa yang bisa kita duga dari awal, akhirnya mulai terjadi, yaitu bayangkan misalnya Pak Yusril Issa Mahendra sebagai Menko Hukum, anggaran kantornya itu cuma 9 miliar. Mau bikin apa itu? Itu sama tiga kali Munas Kahmi habis uang itu. Sekali Munas Kahmi habis uang 9 miliar. Nah, ini paling tahu nih. Jadi apa yang harus kita bayangkan ke depan? Kalau kita lihat data makro, semua data makro, proyeksi yang dibuat oleh LPM UI, Universitas Brawijaya, kita masuk dalam stagnasi, bahkan stagnasi versus inflasi. Dan kita tahu bahwa kalau ekonomi goyang, seluruh sendi-sendi kehidupan pasti goyang. Untuk mencegah goncangan itu, kemarin akhirnya diputuskan oleh Presiden Prabowo untuk membedakan siapa yang boleh dibebani PPN 12%. Pada akhirnya begitu. Harusnya dihilangkan PPN itu karena tidak kompatibel dengan kondisi ekonomi. Kan pajak itu hanya boleh ada ketika ekonomi tumbuh tuh. Apa itu pajak? Pajak adalah cara biadab untuk mempertahankan peradaban. Gak ada orang yang mau dirampok kecuali dia berlebihan tuh. Jadi tadi saya terangkan tentang kedudukan Gus Miftah yang mundurkan diri. Artinya ada etik yang mulai dipaksa untuk dikerjakan. Setelah hampir 1 minggu baru Gus Miftah mundurkan diri. Bahkan setelah ditegur oleh Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Kan malu kita. Anwar Ibrahim nyindir dalam pidatonya. Lihat tuh Indonesia tuh, seorang pemuka agama menghina manusia yang seharusnya dia lindungi. Dan untung Presiden Prabowo memberi dia teguran keras. Jadi kita mesti minta bantuan Anwar Ibrahim untuk menegur. Coba, apa nggak gila negeri ini? Jadi sekali lagi ada defisit etik di kita ini. Jadi itu soal etika publik. Kalau soal yang real tadi, soal ekonomi, kita tahu bahwa hutang kita itu sampai sekarang ditambah dengan hutang swasta mungkin udah 15 triliun. Dan nggak tahu cara bayarnya bagaimana itu. Akibatnya terlihat upaya dari Presiden Prabowo untuk
mengatakan there is still a politics of hope, but the politics of memory mengganggu dia tuh. Dia bilang saya ingin pro rakyat, gaji guru saya akan naikkan, sambil dia menangis. Tapi dia tahu APBN nggak cukup. Tapi paling nggak dia udah menangis. Daripada masih bagi-bagi goodie-good. Jadi itu terlihat betul bahwa ada keinginan Prabowo untuk mengatakan bahwa saya berbeda loh dengan yang sebelumnya. Tapi dia ucapkan itu dalam bentuk bahkan pameran kebijakan. Guru naik, walaupun akhirnya setelah dibongkar, ya nggak naik juga sebetulnya. Porsinya sudah ada di situ. Lalu PPN yang harusnya dibatalkan, tapi dipakai formulasi PPN hanya berlaku untuk barang mewah. Bagaimana logikanya tuh PPN hanya barang mewah? Klasifikasinya apa tuh? Apakah barang mewah yang diselundupkan yang lebih banyak dari barang mewah yang legal itu kena PPN? Enggak. Yang beli barang mewah itu kebanyakan beli barang mewah selundupan. Tetapi untuk membuktikan bahwa dia pro rakyat, dia bilang 12% itu tidak berlaku bagi Kahmi dan Forhati. Kira-kira begitu. Padahal Kahmi di Samarinda beda dengan Kahmi di Banten kondisinya tuh. Nah saya ulangi lagi tadi bahwa jadi fakta ekonomi itu menjadi batas dari ambisi politik itu. Kalau Pak Prabowo punya ambisi untuk menyelesaikan program infrastruktur dia itu sudah diperlihatkan bahwa Prabowo akhirnya minta Sri Mulyani untuk membatalkan proyek-proyek infrastruktur termasuk IKN. Tapi tentu agen-agen Mulyono masih minta bujuk-bujuk jangan sampai lupa orang bahwa ada IKN yang sebentar lagi jadi sarang tupai karena banyak tupai lemak-lemak di situ. Jadi kita mau lihat semua keinginan dari kabinet hari ini batasnya adalah APBN, itu rumusnya tuh. Nah dari segi itu kita tahu akan ada krisis besar. Kita mau cari utang untuk menutupi. Tahun depan dibutuhkan 800 triliun rupiah. Karena APBN kita mungkin udah minus. Sri Mulyani nggak mau cerita aja tuh. Ya mungkin dikasnya Sri Mulyani tinggal 100.000 rupiah tuh. Sisanya adalah nota. Tetapi dalam keadaan semacam itu harapan mesti dipakai. Nah ini sekarang kita bertanding. Apakah dalam 100 hari kita bisa pastikan bahwa Indonesia akan ditentukan nasibnya setelah 100 hari, mengingat koordinasi kabinetnya ini itu yang akan jadi penanda apakah internasional akan masuk ke kita. Kalau dilihat sinyal-sinyal pasarnya ya buat sementara kita tahu semua BUMN itu udah bangkrut, maksudnya udah write off itu, utangnya banyak tuh. Tetapi seolah-olah masih ada harapan. Kenapa? Ya kita punya segala macam mineral ada di kita. Iya. Tetapi pasar internasional juga dikendalikan oleh opini bahwa Indonesia mengalami defisit demokrasi itu. Indonesia mengalami defisit tutupan hijau yang dikampanyekan secara provokatif di luar. Karena perebutan sumber daya. Jadi sekali lagi teman-teman tentu kami semuanya pasti intelektual membaca data. Tapi ada satu data yang nggak mungkin dibaca, yaitu faktor yang kita sebut kesepakatan politik. Apa sebetulnya kesepakatan politik antara Golkar dan PKS sehingga mau mencalonkan Ridwan Kamil? Apa kesepakatannya? Kalau batal apa akibatnya tuh? Apa kesepakatannya antara Anies yang datang dari tradisi religiositas diterima oleh PDIP yang sekuler? Apa konsekuensinya ke depan nanti? Apa konsekuensinya kalau ratusan kasus masuk lagi ke Mahkamah Konstitusi? Ini semua ada di depan mata kita di dalam bukan lagi 100 hari, tinggal 60 hari ke depan tuh. Jadi kelihatannya kami mesti kasih semacam official statement bahwa berdasarkan dugaan-dugaan awal akan terjadi goncangan ekonomi, junto goncangan politik.
Kan mesti begitu sinyal. Ya kalau saya ngomong di sini tentu dianggap saya provokasi. Tapi kalau kami merumuskan itu dalam satu formulasi yang sederhana tapi menunjukkan bahwa kami aware dengan keadaan itu. Kan kita nggak lihat ada investasi bertambah kan. Kendati Pak Halil bilang bahwa ini udah MOU itu adalah mimpi namanya itu. Mana ada MOU menjadi dasar investasi itu. Kita lihat bagaimana keadaan kita dibaca oleh publik internasional kemarin misalnya melalui tulisan yang sangat tajam dari The Economist, majalah yang dibaca oleh semua investor dunia yang menganggap bahwa Presiden Prabowo tidak punya dalil tentang Indonesia. Presiden Prabowo selalu ragu-ragu untuk menyatakan apa yang dia inginkan, dan tulisan itu beredar luas. Gerindra merasa disolimi dengan tulisan itu, bereaksi tuh. Padahal sebetulnya nggak perlu bereaksi. Begitu bereaksi terbaca oleh ChatGPT. Oh begini keadaan Indonesia ya, baper elitnya tuh. Jadi kita bukan sekedar dibaca oleh LSM, dibaca oleh Kahmi, dibaca oleh Forhadi, tapi dibaca juga oleh Elon Musk, dibaca oleh Google Drive, dibaca oleh ChatGPT. Jadi saya mau terangkan bahwa kita tidak mungkin bersembunyi hanya dengan memamerkan headline. Presiden Jokowi masih menerima 40 bupati gubernur. Ya itu palsu. Itu sih buat apa sinyal itu? Anaknya Mulyono bagi-bagi bekal beras 2 kg di Jakarta Timur. Apa poinnya? Jadi kita lihat bahwa tidak ada kesadaran etis untuk tiba pada semacam definisi awal. Negeri ini krisis, ngapain masih pamer-pamer? Jokowi pamer, anaknya pamer. Jadi keadaan itu yang saya anggap berbahaya. Dan sinyal pertama itu, kalau dokter tahu bahwa dengan diagnosis awal pasiennya masuk udah ketahuan kan, nah ini penyakit beneran tuh, itu kan Pak Dokter kan. Jadi sebelum dia pakai stetoskop, sebelum dia ke USG, dia udah tahu tuh wajahnya datang dengan kepalsuan. Nah kepalsuan itu adalah tradisi Mulyono. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Jadi ramalan pertama status hari 60 hari ke depan 70% kabinet bubar. Reshuffle ya. Reshuffle. Kira-kira dari kami ada yang masuk nggak? Bergantung siapa yang mendekat pada Kakanda. Baik, kita mulai dengan sesi tanya jawab. Dimulai dari sisi kiri satu, ya. Ada yang mau bertanya? Bapak ya, nomor 1, nomor 2 Ibu, ya. Nomor 3 Mas yang di belakang, ya. Oke. Ada lagi. Ini ada mikrofon yang Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pembina Medika. Terus terang saya temanya ini menarik sehingga saya tertarik untuk mengomentari. Apalagi oleh Pak Bukti Kerum memang orangnya salah simpati, namanya Arogi artinya memang orangnya rasional. Nah, kemudian optimis, kreatif dan insya Allah itu singkatan daripada Rogi. Bapak nama siapa tadi mohon maaf? Sudirman. Ya, kata Sudirman itu punya makna Pak Rogi. Artinya itu baik atau bijak, R-nya itu rasional, man laki-laki, artinya laki-laki rasional dan bijak. Pak Sudirman itu? Ya. Bukan suka diarahkan mantan. Ya, kemungkinan ya mungkin itu. Sebelum saya melanjutkan, kata orang bijak, berdebat orang pintar, engkau akan dicintaimu. Berdebat orang bodoh, engkau akan dibencimu. Mudah-mudahan Bang Doki tidak membenci saya. Ya, malah ini baru ada istilah, terus terang kalau sama ikuti TikToknya kalau berdebat dengan Irma Suryani. Saya selalu memberi komentar di bawahnya, Irma Suryani lebih banyak penjelasannya daripada apa yang dipahami. Nah, ini baru ada istilah dungu setelah Bandroki ini. Nah, pertanyaan ini kalau kopi baren akal sehat, pasti ada juga kopi baren akal dungu. Ya, akal dungu.
Nah, betul kalau saya melihat ini, mudah-mudahan ini tidak salah. Setelah Prabowo ini pelan-pelan itu akan meninggalkan Mulyono. Kenapa? Ya dulu mungkin sama dengan Megawati dengan Jokowi, apa kata Megawati, kejarlah aku Jokowi, engkau kubawa sebagai petugas partai. Tapi begitu berkuasa, kata Jokowi, kejarlah aku Megawati, engkau kutinggalkan. Kata Megawati, sakitnya di sini, yang bisa mengobati ada Citata. Artinya cerita indah namun tidak tindakan. Ya, itu mungkin nanti pencerahan kepada Bung Rocky, karena terus terang kalau saya malah ditutup itu saya selalu mengikuti. Nah, kedua, memang ada pertanyaan saya sangat menarik. Ada bertanya, kenapa Bung Rocky sekarang belum punya pasangan? Apa kata Bung Rocky? Saya belum membuka pendaftaran. Nah, terus terang ada mengatakan LGBT itu tidak itu tidak normal dan sebagainya, tidak sempurna. Justru saya terbalik. Karena LGBT itu orang sempurna. Kenapa? Sekali jalan dua perasaan, laki dan perempuan. Seperti itu, Pak. Saya merasa tidak sempurna, maka saya mencari pasangan untuk lebih sempurna. Sakinah mawaddah warahmah. Nah, mungkin itu ke depan ini bagaimana, karena terus terang pemuja pendukung Mulyono selalu dianggap apa yang dikatakan selalu benar. Kenapa? Seorang pemuja pendukung pasti selalu diidolakan siapa orang yang didukungnya, dipujanya. Bagaikan orang itu jatuh cinta kepada seseorang. Orang jatuh cinta kepada seseorang, apapun dilakukan orang dicintainya selalu dianggap benar. Kata Gomblo, kalau cinta sudah membarati ayam pun rasa coklat. Walaupun Gomblo tidak pernah makan ayam. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mas, yang kedua dulu, Prof ya. Yang kedua silakan. Ya. Mbak ini. Iya, silakan Pak. Nama, kemudian tanyanya agak singkat ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ernawati Siregar. Pak, saya dari komunitas emak-emak, Pak. Saya ingin mendengar ramalan atau komentar dari Bapak Rocky Gerung terutama. Bagaimana menurut Bapak membaca terhadap pilkada Kaltim, Pak? Karena Kaltim kan bagian dari Indonesia ke depannya. Kalau menurut kami begitu. Apa ramalan Bapak atau komentar Bapak terhadap pilkada yang baru aja selesai di Kalimantan Timur dan ramalannya 60 hari ke depan, Pak? Kurang lebih begitu, Pak. Karena mempengaruhi kami emak-emak, Pak, terhadap cabai, gula dan lain-lainnya. Kurang lebih begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Ya, lanjut sama yang belakang. Singkat Mas ya. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, Bung Rocky Gerung, saya Andre Wahino Pembonan. Saya asli orang Samarinda dan perantau dari Sulawesi. Di sini saya izin bertanya. Saya memiliki satu case, Bung Rocky, meminta pendapat dan tanggapan dari Bung Rocky. Saya salah satu alumni dari salah satu kampus di Samarinda dan saya lulus di Oktober 2012. Sedangkan permasalahan saya mengikuti CPNS 2024 dan dikalahkan dengan akreditasi. Akreditasi saya keluar di bulan Desember 2012. Saya lulus Oktober 2012 dan akreditasi keluar di Desember 2012. Saya sudah melapor ke berbagai instansi, termasuk saya mengunjungi bagian BKPSDM salah satu kabupaten di Kalimantan Timur, tetapi tetap jawabannya bersikeras sudah melewati masa sanggah. Dan saya digugurkan dengan alasan tidak memenuhi syarat. Menjadi pertanyaan saya, Bung Rocky, yang pertama, apakah di sini terjadi adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang 45 Pasal 27 Ayat 2 dan pelanggaran HAM tahun 1999? Dan menurut yang kedua, menurut Bung Rocky, apakah saya bisa melalui lewat jalur apa saya melaporkan lagi? Apakah lapor Wapres? Karena saya sudah lapor Wapres, Bung Rocky, jujur, tapi contek satu. Nah, menurut Bung Rocky seperti apa? Apakah saya harus ke Jakarta? Terima kasih Bung Rocky, selamat siang. Baik, terima kasih. Prof, perlu saya ulang pertanyaannya? Nggak perlu?
Pertanyaannya sederhana, kenapa Bang Rocky belum menikah? Kemudian dihubungkan lagi dengan LGBT, jangan-jangan dia curiga Prof-nya LGBT lagi. Saya pastikan itu tidak, Pak. Kalau soal itu saya pastikan tidak. Silakan, Prof. Oke, ada suasana untuk seperti ini bukan forum diskusi, jadi forum curhat. Tapi memang hanya itu yang ada di dalam benak publik Indonesia, yaitu curhat. Karena nggak tahu lewat apa kritik itu mau diajukan. Partai oposisi tidak ada, akibatnya curhat. Nah sialnya saya dapat curhat macam-macam setiap hari kan. Oke. Tetapi kita sekaligus bisa tahu bahwa ada bara sosial, ada kegelisahan psikologi di negeri ini yang menunggu momentum. Satu teman, pertanyaannya sederhana, apakah saya didiskriminasi dan upaya untuk memperoleh gelar sebagai aparat sipil negara ASN? Itu pertanyaan ratusan ribu orang loh, yang bahkan belum mendaftar udah tahu bahwa nggak mungkin. Padahal sebetulnya sistem penerimaan pegawai kita sekarang adalah computerized. Nggak akan ada problem di situ. Tapi tetap orang curiga bahwa di ujungnya ada yang kerjain pasti. Dan sedang mungkin itu terjadi. Jadi bayangkan misalnya kemampuan kita untuk percaya pada pejabat publik hilang sama sekali. Kalau ditanya ke saya mau kemana, lapor ke ombudsman. Kan belum ada delik pidana di situ, perdata nggak ada, PT UN nggak ada. Lapor itu sebagai ketidakjujuran pejabat publik karena Anda diombang-ambingkan. Lapor ke ombudsman. Tapi nanti Anda bertanya, bakal diproses nggak? Saya nggak tahu. Ombudsman itu semacam oversight committee. Apa namanya oversight? Dewan yang mengawasi pekerjaan birokrasi itu. Di kita, ombudsman itu nggak punya kewenangan untuk eksekusi. Kalau orang protes, kenapa tidak ada kewenangan eksekusi? Kalau memang begitu, ombudsman tidak boleh ada kewenangan eksekusi karena dia semacam lembaga etik. Itu bedanya ombudsman di kita dan ombudsman di Prancis misalnya, di Jerman apalagi. Kalau ada pejabat publik dilaporkan ke ombudsman, sebelum dia dipanggil ombudsman dia pasti sudah mengundurkan diri. Karena dipanggil ombudsman itu memalukan. Itu seperti Anda baru menikah dipanggil mertua. Ada problem dengan uang jajanan pasar istrimu. Walaupun saya nggak punya pengalaman, tapi saya banyak dapat cerita tentang itu. Jadi lapor ke ombudsman, tapi dengan pengertian bahwa harusnya ombudsman itu mengambil masalah itu sekaligus menegur. Tapi sekali lagi kultur kita menunggu eksekusi. PT UN juga begitu. PT UN itu nggak punya kewenangan mengeksekusi. Tapi seharusnya begitu orang dipanggil oleh PT UN, pejabat negara yang dilaporkan, dia sadar sendiri. Itu yang nggak ada di kita. Yang ingin saya terangkan adalah moral public itu defisit di kita. Tapi bukan sekedar di publik, di lembaga, di ormas juga begitu, OKP juga begitu, BEM juga begitu. Saya tahu bagaimana OKP nunggu di kantor polisi amplop dari Kapolres. Nah, buat apa? BEM juga begitu. Jadi luntur semua yang kita sebut sebagai the primacy of public morality. Itu problem kita. Jadi lebih baik kita coba bayangkan misalnya Forhati, Kahmi, apa yang bisa dikonsepkan untuk regain our public morality itu, mengambil kembali hak kita. Kan public morality itu, moralitas publik itu diaktifkan oleh jejaring masyarakat sosial, masyarakat sipil, bukan oleh kekuasaan. Jadi lakukan sesuatu dari Samarinda, ucapkan bahwa ada lonceng kematian moralitas publik. Lainnya begitu tuh. Pasti itu akan jadi sesuatu yang bahkan akan dibaca oleh gubernur terpilih Kalimantan Timur kan. Bukti bahwa public morality di Kalimantan Timur itu drop
golputnya hampir 50% kan di sini. Jadi keinginan untuk berpartisipasi hilang itu. Pesimisme ada di situ, bahkan apatisme itu. Nah, itu sebetulnya fungsi dari teman-teman mahasiswa, Forhati, Kahmi untuk mengucapkan setiap hari keunggulan dan keutamaan dari public moral. Di kita itu defisitnya di situ. Semua hal di situ. Dulu waktu ditanya pada Machiavelli, apa yang menyebabkan orang susah berubah itu? Kata Machiavelli begini, hal yang paling membosankan untuk diucapkan, paling membosankan untuk diingat, dan paling membosankan untuk ditagih adalah perubahan. Kenapa begitu? Karena yang lama, yang tidak ingin berubah itu sudah menikmati hal-hal yang menyenangkan ego-ego material mereka. Itu yang kita sebut sebagai rusaknya negeri ini, karena moralnya nggak bisa lagi diperbaiki. Tapi saya percaya kalau itu kita biarkan, akibatnya kita ikut rusak juga nantinya kan. Jadi ambil subjektivitas untuk katakan bahwa kita, Kahmi, Forhati, menghendaki dikembalikannya public morality itu. Itu tugas pertama dari Kahmi dan Forhati. Ucapkan petisi itu di depan gubernur terpilih. Ya. Ya, jadi sudah terjawab ya semua ya. Jadi membaca pilkada Kaltim bagaimana, Bro? Jadi pilkada Kaltim itu menunjukkan ada defisit di dalam moralitas publik itu. Terbaca melalui tadi angka golput itu tinggi itu. Tidak berpartisipasi artinya masa bodoh terhadap keadaan. Bukan dianya masa bodoh, keadaan ini membuat dia masa bodoh itu. Jadi tanggung jawab dari gubernur baru atau pemimpin baru, pulihkan rasa percaya diri itu. Karena sumber daya di Kalimantan Timur itu bahkan yang nggak ada yang bisa bayangkan bahwa kemampuan Kalimantan Timur untuk mensubsidi seluruh provinsi di Indonesia itu seperti dianugerahkan oleh alam aja. Jadi sekali lagi itu poinnya, salam buat Pak Gubernur, dan pastikan bahwa ada hubungan, bukan sekedar hubungan emosi, hubungan etis antara ormas terutama Kahmi dan Forhati dengan sang gubernur, supaya tercipta semacam critical society yang memberi dia feeding terus terhadap keadaan itu. Faktanya dia sudah terpilih kan, itu masalahnya. Dulu sama seperti dulu saya pernah usul pada teman-teman saya di istana, lu anak-anak LSM yang ada di sekitar Pak Jokowi, yang ada di KSP-nya Pak Bodo, itu teman-teman saya bilang, kalian bikin pertemuan 2 minggu sekali dengan presiden, briefing dia dengan recent ideas, recent problem, supaya Pak Presiden pada waktu itu Jokowi tahu apa yang terjadi di semua sudut Indonesia, bukan cuma dengan lembaga survei. Itu yang dilakukan dulu oleh Presiden Mitterrand, Prancis. Setiap minggu dia undang dosen yang paling tajam kritiknya, jurnalis yang paling sinis, budayawan yang paling ngaco, diundang ke istana bicara. Itu memungkinkan dia tahu, well informed apa yang terjadi. Kalau sekarang nggak ada. Akibatnya dibayangin, Pak Prabowo nggak tahu apa yang menyebabkan menteri luar negeri yang dia unggulkan sekarang diolah-olah oleh rakyat. Apa yang menyebabkan menteri HAM itu juga diolah oleh rakyat. Apa yang menyebabkan menteri desa itu dipersoalkan legitimasinya? Karena komunitas pikiran di istana itu berhenti. Jadi sekedar untuk memamerkan ini headline-nya, sementara dia nggak bisa baca keadaan di dasar hati manusia Indonesia. Itu bahaya. Kita sebut aja ada creeping uncertainties, ketidakpastian yang merangkak, yang makin lama bergerombol di pikiran kita. Karena orang Indonesia punya kemampuan mengolok-olok, satire, yang terbaca adalah olok-olok. Padahal sebetulnya itu problem ekonomi yang real. Apalagi buat emak-emak terutama. Sekarang stunting di Indonesia, saya nggak tahu di Samarinda berapa angka stunting di Samarinda. Prevalensinya berapa ya? Forhati berapa? Ya, ya berapa persen? Forhati mesti tahu angka stunting di Kalimantan Timur berapa. Prevalensinya mungkin berapa persen?
rata-rata coba di ya berapa? 18%. Artinya jauh di bawah standar, bukan, jauh di bawah rata-rata nasional sekarang yang masih berapa? 23-23%. Jadi cukup bagus stuntingnya di sini kan? Walaupun yang dituntut 15%. PBB nuntut 15%. Jadi kita di Kalimantan Timur kelebihan sebetulnya di atas rata-rata. Kita menyumbang perbaikan itu ke nasional. Tapi kalau kita breakdown, data itu datang dari siapa itu? Data dari Departemen Kesehatan bisa beda dengan data BKKBN. Data BKKBN bisa beda dengan data BPS. Data BPS bisa beda dengan data Depdagri. Jadi dari segi data aja nggak tahu, peneliti asing itu kalau ketemu saya datanya dari mana, saya juga nggak tahu bagaimana sistem data kita. Sedang diperbaiki memang, tetapi sekali lagi kita mesti pantau itu. Jangan-jangan yang dilaporkan adalah penggunaan anggaran. Misalnya ada di sebuah kabupaten angka stuntingnya itu tetap tinggi, waktu ditegur bupatinya bilang, loh ini anggarannya udah habis. Begitu dicek, anggaran itu dipakai untuk membangun pagar baru dari puskesmas. Apa urusannya pagar baru dengan menurunkan angka stunting? Jadi hal-hal itu sebetulnya. Sekarang ada problem lagi dengan makan siang gratis yang nilainya diturunkan dari 15.000 ke 10.000 sampai di bawah itu paling tinggal separuhnya lagi kan, dikutip kiri kanan. Lalu kita masih berpikir tentang bonus demografi. Per hari ini IQ orang Indonesia tinggal 78. Per hari ini setiap bayi yang lahir di Indonesia sudah berhutang 50 juta, dibebani hutang negara setiap bayi yang lahir. Stunting nasional 25%, artinya 1 dari 4 kelahiran pasti otaknya menyusut secara fisiologis. Lalu kita mau berkompetisi bonus demografi yang kita sebut masa depan, nggak ada itu. Pendapatan per kapita kita hari ini 4.500 US dollar. Kata Pak Jokowi waktu itu pendapatan kita akan naik 3 kali lipat. Anak-anak muda tenang. Oke, naik 3 kali lipat berarti 2045 pendapatan kita 3 kali 4.500. Berapa tuh? 13.500. Maka itu bonus demografi. Oh iya, kalau pendapatan anak muda di Malaysia 0. Kan tolol cara berpikirnya kan. Sekarang pendapatan Malaysia udah 13.500. Jadi bonus demografi datang ke siapa? Ya datang ke anak Malaysia. Begitu Elon Musk masuk, begitu ChatGPT bikin server baru yang memungkinkan, kan yang disebut startup company yang memproses data secara besar-besaran, dia mesti dihidupkan 24 jam. Mesin engine search itu kan dibutuhkan nikel, dibutuhkan batu bara, dibutuhkan energi. Siapa yang akan mengelola itu? Dihubungkan dengan komputasi. Ya mereka yang otaknya bagus. Akibatnya apa? Ya anak Malaysia akan datang ke Indonesia. Kan konsekuensi begitu kan? Jadi sebetulnya potensi itu yang kita sebut masa depan kita ada, tetapi tidak ingin kita kejar karena kebohongan dari public policy kita. Mestinya buka aja bahwa bonus demografi artinya persaingan antara anak Samarinda hari ini di 2045 dan anak Kuala Lumpur hari ini di 2045. Itu namanya bonus demografi. Bukan anak Samarinda hari ini dibandingkan dengan anak Samarinda 2045. Itu namanya jeruk nanam jeruk, makan jeruk, buang jeruk. Iya. Baik, sesi yang kedua silakan. Ya, Bapak dulu nomor 1. Bapak mau nanya ya, boleh. Nomor 2 Bapak. Nomor 3 wanita. 3 harus ada perempuan, 1 ada yang Ibu ya. Jadi dimulai dari Bapak nanti ya Pak. Nomor 1 ya, silakan. Nama singkat Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Labia. Saya sekretaris umum kami Samarinda. Saya ingin lebih dari analisis yang tajam. Tadi kita telah usai menggelar 14 Maret dan 27 November terkait pilkada. Reason problem kita adalah
apakah kemudian Bawaslu itu kemudian perlu dipertahankan atau kemudian adakah polarisasi lain, kemudian kelembagaan yang sama fungsi dengan Bawaslu itu bisa diwujudkan. Ini penting karena kita mengefisiensi dari biaya pengawasan pemilu. Kalau kita merujuk bagaimana kemudian, ya kalau pemilu 2024 tidak pemilu-pemilu yang lalu, tapi pemilu yang lalu akumulasi dari masalah sampai kemudian dilaporkan tidak juga diproses Bawaslu, lalu kemudian ke MK, lalu kemudian prestasi Bawaslu itu di mana? Kalau kemudian dia bisa untuk kemudian menjadi satu-satunya problem kepemiluan, itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin membaca masa depan Indonesia dengan harapan bagaimana kemudian seluruh struktur kita itu semakin efisien. Jika pembiayaan itu tinggi dari seluruh personil yang ada jadi penyelenggara negara, ini tentu problem. Barangkali itu yang saya ingin pancing suasana ini agar kemudian bisa kita eksplor lebih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Pak. Selamat siang Bung Rocky. Setahun lalu kita nyanyi bareng tadian oligarki di kafenya Bang Diki. Saya sekarang akan bertanya Bang. Pertanyaan saya singkat aja. Saya menyoroti dua proyek strategi nasional, yaitu IKN Nusantara sama PIK 2 Pantai Indah Kapuk yang baru-baru ramai. Pertanyaannya, apa perbedaannya proyek IKN sama PIK 2 yang sama-sama masuk dalam PSN, dan apa untungnya jika kedua proyek ini dilanjutkan bagi masa depan Indonesia? Terima kasih Bang. Yang Pak? Bagus, singkat, padat, dan provokasi. Singkat, padat, dan memprovokasi. Oke, yang ketiga, Ibu silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang semua disampaikan tentang problem, tentang defisit morality, defisit juga anggaran, di mana anggarannya lewat, telah hutangnya luar biasa, sekarang mau makan gratis, dan makan gratis pun punya problem juga. Nah, saya ingin bercerita sedikit tentang Kaltim. Kaltim ini memiliki kontribusi yang cukup gede lah, kita tahu semua, kepada negara ini. Pada sebelum ada IKN, kita ini jalan, infrastruktur dan sebagainya sangat memprihatinkan. Tidak ada perhatian pemerintah, walaupun kita teriak pajak terpaksa kita bagaimana menaikkan. Bukan pusat ya, pengusaha-pengusaha datang di batubara, di perusahaan yang ada di Kalimantan Timur, namun pajaknya itu tetap setornya ke pusat dengan ditambah aturan yang di tahun 2004 di mana berubah undang-undang penghasilan. Cuman yang di Kaltim ini dikasih sedikit sekali porsinya untuk pendapatan. Nah, dengan IKN itu luar biasa. Kita sebagai daerah penyangga dari seluruh yang ada di sekitar Kalimantan Timur, anggarannya lumayan, kita bisa membangun. Kan kita ingin mintanya seluruh Indonesia ini kita jangan ada diskriminasi, karena selama periode-periode yang lewat, jalan tol di Pulau Jawa itu luar biasa, di Kaltim nggak punya. Satu aja kita punya di Kaltim. Sekarang untuk melanjutkan ke Kutai Timur, Bontang, itu di stop. Nah, bagaimana dengan selanjutnya nih kita membaca? Tadi 6 bulan aja dilihat defisit, lalu problem-problem yang lain akan muncul. Kira-kira ekonomi kita ke depan itu semacam apa, Bang Rocky? Karena di tahun 2000 kemarin ya, waktu terjadi krisis ekonomi, itu kan sangat menghantam sekali. Apakah ini akan terjadi lagi demikian? Bagaimana kelanjutannya dan apa yang harus kita lakukan mengenai tentang tadi defisit morality,
apa yang kita harus lakukan? Karena sementara ini katanya dari TK harus buat sekolah-sekolah TK yang bagus agar moralnya bagus. Apakah ini menjamin gitu dengan harga biaya yang tinggi, sedangkan kemampuan orang tua juga tidak semua bisa untuk membayar. Nah, ini problem besar bagi masyarakat kita, apalagi berbicara prediksinya sangat mengerikan begitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof. Bawaslu perlu kita ganti nggak, Prof? Coba kita evaluasi sedikit ya. Ada nonton dari Sabang sampai Merauke pagelaran pilkada itu. Modelnya sama kan? Sini ada panelis, profesor doktor, situ ada moderator, kalau di sini ada fishbowl. Guru besar memberi pertanyaan pada kandidat supaya tidak bocor maka disegel. Lalu moderator dari sini, ini masih disegel ya? Ya siapa yang tahu? Tapi kalau untuk konten biasa sudah saya buatkan. Tapi seandainya pun disegel, pertanyaan yang dibuat 2 minggu lalu disimpan oleh KPU, disaksikan oleh Bawaslu, ditanyakan setelah pertanyaan itu usang. Pertanyaan udah kedaluarsa, masih ditanyakan. Jadi mestinya debat itu tatap muka aja, nggak perlu pakai titipan pertanyaan. Kalau mau lebih cepat dan jujur, setiap kandidat disuruh tanya, Anda mau ditanya soal apa? Stunting. Yang sana mau ditanya soal deforestasi. Oke. Saya mau tanya tentang stunting. Nggak perlu minta di fishbowl, tanya pada ChatGPT. Tanya aja. Real time. Dia nggak bisa jawab, artinya dia dungu. Kan kita mesti ubah itu. Biarkan orang berdebat di situ. Gak usah 3 menit. Ide itu tidak muncul karena terpaksa orang menghafal 3 menit apa yang mau ditanyain standar. APBD sekian mau dipakai buat apa? Hafal poin itu. Padahal kita mau ada kompetisi ide di situ, pertengkaran pikiran. Saya kasih contoh kemarin di sebuah media itu di Banten. Airing tadinya 70% tiba-tiba drop tinggal 30%. Kalah dia. Ya biasa aja. Iya, biasa. Tapi mereka yang belajar statistik, 70 turun 30 itu statistically insignificant. Artinya ada faktor luar di situ. Apakah Bawaslu berhak untuk periksa itu? Bawaslu bilang nggak bisa. Loh ini nyata. Sesuatu yang nyata di dalam statistik ngaco, Bawaslu mesti periksa. Tapi Bawaslu kerjaannya cuma ngintip siapa yang akan mengganggu perdebatan itu. Jadi Bawaslu jadi panitia teknis, bukan panitia akademis, bukan panitia etis banget. Bubarin aja, nggak ada gunanya Bawaslu. Termasuk juga KPU, ngapain itu KPU coba? KPU itu mesti isinya ada partai-partai supaya mereka saling kontrol di situ. Jadi KPU didesain supaya dikontrol oleh kekuasaan. Jadi sebetulnya masa depan kita panjang, masih kita mau supaya diubah tuh sistem itu. Karena itu kami juga bikin positioning paper dengan beberapa data yang tersebar di Indonesia, bisa diperlihatkan bahwa Bawaslu itu ditugaskan untuk meneliti dari awal, mencurigai dari awal kecurangannya, bukan dia menjadi bagian untuk membenarkan kecurangan. Oh kami nggak tahu, itu ada hasil lembaga survei. Berarti lembaga surveinya bohong, masa 70 turun 30. Sama seperti orang yang lagi jatuh cinta, baru 1 hari dia bunuh diri, itu nggak mungkin. Kemudian ada proses hate and love relation dulu, baru dia bunuh diri itu. Jadi itu soalnya tuh, soal IKN, dua-duanya tadi soal IKN. Ya memang buat orang Kalimantan atau Kalimantan Timur baguslah ada IKN. Bagus memang. Kalau dia mau kita percepat, gampang. 1.000 triliun taruh di IKN dalam 22 tahun jadi tuh. Senang kan Ibu? Senang. Tetapi anak-anak kita jadi dungu, nggak ada makan siang gratis, nggak ada biaya buat sekolah. Karena ini soal APBN.
sifatnya seperti hukum Archimedes, ditekan di sini, naik di sini, tekan naik di sini itu. APBN kita cuma segitu, yang mesti dibagi. Jadi mesti dipilih. Apakah Prabowo akan meneruskan jalan pikiran Mulyono bahwa lebih baik perpanjang jalan tol daripada perpanjang jalan pikiran? Habis. Oh, dices. Pilih aja coba. Jadi itu adalah pilihan yang mesti dibuat. Lain kalau kita ikuti desain awal IKN yang diterangkan dengan bagus oleh Pak Jokowi. Kalian masyarakat tidak perlu khawatir, tidak akan diambil dari pajak rakyat, tidak dari APBN, akan ada investasi. Sekarang tuh nol. Itu masalahnya kan? Kan mestinya tanya pada saya yang bayar. Lo itu kan punya Kalimantan Timur, iya, tapi saya membayar kan dari pajak saya juga. Saya membayar pajak supaya di dalam otak saya, tetangga saya nggak pernah sekolah itu bisa sekolah gratis. Saudara saya yang terlantar di daerah-daerah termiskin bisa dapat jaminan asuransi oleh negara. Saya bayar pajak demi itu. Jokowi nggak tanya ke saya, pajak saya untuk kesehatan anak-anak di Lembata, pajak saya untuk menjamin pendidikan anak-anak di Bojongkoneng dipakai oleh negara untuk bikin IKN. Kenapa nggak minta izin ke saya? Minta izin ke kalian? Enggak minta izin. Jadi itu yang kita sebut pertanggungjawaban moral itu tidak ada. Karena Pak Jokowi panik, ya udah pakai APBN akhirnya kan, yang bukan di dalam perjanjian awal. Itu melanggar prinsip kesetaraan di dalam diskriminatif. Jadi sekali lagi memang itu beban dari masalah. Saya bilang tadi itu ada political memory, tapi mesti ada political memory. Jadi sekali lagi kritik itu harus diucapkan, dan mengucapkan kritik harus di dalam kemampuan membaca blocking persoalan itu. Kalau kita pro di sini nggak mungkin. Kita pro di sini mesti kritik di sini. Kita pro artinya di sini benar, kalau yang salah nggak ada, nggak mungkin. Kebijakan selalu ada bagian salah, ada bagian benarnya. Nah, orang tanya pada saya, kenapa saya selalu memberi kritik? Lebih baik masuk aja ke dalam kekuasaan. Oh bagus aja, saya bilang oke. Saya masuk dalam kekuasaan untuk memperbaiki. Sekarang gantikan saya untuk bicara di depan Kahmi, di depan Korhati. Jadi mau. Kita konyol cara berpikirnya kan. Jadi saya memilih untuk jadi tukang kritik. Pak Rocky kasih solusi dong. Saya milih jadi tukang kritik, bukan tukang kasih solusi. Beda. Kan gitu dasarnya. Jadi itu pun cara kita melihat sebetulnya. Tanpa kritik tidak ada perbaikan. Ya, sesi ketiga silakan Pak. Bapak nomor 1, nomor 2 ya Bapak, 3 wanita lagi. Iya Mbak, ya 3. Silakan Pak. Kita percepat ya biar bisa banyak semua yang nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya merujuk dari judul ya, tema diskusi sore ini, refleksi aksi akhir tahun, upaya membaca Indonesia ke depan. Saya mencoba untuk minta pendapat dari Bung Rocky terkait dengan membaca Indonesia ke depan dalam kaitannya dengan Undang-Undang Omnibus Law, ya Undang-Undang nomor 2 kemudian diganti dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Di undang-undang itu memang sudah dikunci, banyak hal dikunci. Setidaknya undang-undang itu mengakomodir 60-an undang-undang lainnya, ya 60 undang-undang, dan hampir semua klausul dalam pasal itu, pasalnya itu sama sekali tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Dan undang itu yang kemudian dijalankan oleh Pak Prabowo saat ini. Karena itu sudah diskenariokan habis oleh Mulyono, kalau bilang tadi bahwa ada Mulyono yang men-setting semuanya sehingga Pak Prabowo tinggal menjalankan undang-undang itu. Ya satu. Yang kedua, di ujung zamannya Mulyono ada terbit Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Kita kenal dengan Undang-Undang KUHP yang juga sebentar lagi akan dilaksanakan per Januari 2025. Nah, kedua undang-undang ini bahkan ada 3 undang-undang, ada Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan. Nah, itu belum dijalankan ya, akan dijalankan tapi belum dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Kalau Undang-Undang Omnibus Law Ketenagakerjaan sudah berdampak, ya sudah berdampak.
ada izin IMB menjadi PBG misalnya, yang konsultannya dibayar sangat mahal sekali, bahkan di Kaltim itu menembus di angka 60-an juta. Jadi orang membangun rumah, ya, membangun rumah sekarang untuk mendapat IMB atau izin PBG, ya, PBG namanya, itu harus diproduk oleh konsultan, dan itu angka konsultasinya itu menembus di angka 60-an juta. Kalau Tenggarong 80 juta. Samarinda berkisar antara 35 sampai 50. Sangat besar sekali. Jadi kalau ada orang yang membangun rumah saat ini, sebelum bangun biaya sudah besar sekali, dan itu tidak menguntungkan masyarakat. Pertanyaan saya, itu satu pertanyaan saya. Mungkinkah Pak Prabowo itu merubah atau meniadakan undang-undang yang saat ini dikesankan, ya, bahkan berdampak pada menghimpit kehidupan masyarakat Indonesia khususnya? Pertama itu, Pak. Yang kedua, saya tertarik dengan ada komentar dari Pak Prabowo ketika dia membuka satu kegiatan Muhammadiyah di NTT. Dia mengungkapkan kekagumannya dengan sistem pemerintahan yang pernah terjadi di Turki. Dia menyebutnya dengan imperium, ya, satu imperium yang berkuasa kurang lebih selama 700 tahun, ya, di Turki, yang dalam implementasi kekuasaannya itu memberikan kesejahteraan, memberikan toleransi, memberikan kesejukan dan kesejahteraan masyarakat di negara yang dia dipimpin itu. Itu imperium Turki dia sebutnya. Nah, kita kenal kalau imperium Turki, maka Turki di zaman itu yang kurang lebih 700 tahun, ya, dia salah sebut sebenarnya 600-an tahun, ya, imperium di Turki itu yang kita kenal dengan khilafah. Jadi Turki itu berlaku sistem kekhilafahan yang saat ini dikagumi oleh Pak Prabowo. Menurut Pak Rocky, bagaimana? Apakah Indonesia ke depan dimungkinkan dibawa oleh Pak Prabowo dengan mengadopsi kekaguman yang terhadap Turki, ya, imperium yang disebut Turki itu selama 600 tahun itu, yang kemudian dia bagi Indonesia, atau ada pendapat lain? Silakan, Bung Rocky. Ya, good question, Pak. Yang kedua tadi ya, Bapak. Bismillah, Bang Rocky. Yang pertama saya melihat tadi mengamati izin nama Nasrun, perwakilan dari guru di Samarinda. Yang pertama saya melihat satu kesederhanaan yang luar biasa, yang ini saya sendiri memang agak tertegun. Yang pertama saya diam-diam memang coba melihat gestur Bang Rocky dari datang tadi sampai ada di atas panggung. Ada beberapa hal yang saya menusuk bagi saya. Di antaranya adalah cara minum Bang Rocky ini sesuatu yang keren bagi saya, karena yang saya tahu, ya, ini kalau kita lihat sunnah Rasulullah itu salah satunya adalah, nah, itu baru tidak langsung habis, tapi beliau sekali-sekali. Kemudian yang kedua, terlebih dahulu beliau tadi ini mencium aroma kopi ini, apakah ada sianida atau tidak begitu, sehingga ada kekhasan barangkali yang mungkin ini bisa ditampilkan secara tidak langsung. Oleh karenanya saya mewakili daripada guru, mungkin sekiranya diizinkan, ya, mohon bisa memberikan sedikit petuah terkait kesederhanaan, karena dalam kesederhanaan itu ada kejujuran. Itu yang pertama. Yang kedua, yang lagi ramai kan sekarang janji politik dari presiden daripada Prabowo terkait tentang kenaikan gaji untuk guru. Tapi pertanyaannya adalah, Bang Rocky, belakang ini kita memperoleh kabar bahwa yang dapat itu adalah teman-teman ASN, kemudian P3K, kemudian teman-teman yang sudah sertifikasi punya impasing. Pertanyaannya adalah, wabil khusus wilayah Samarinda ini, Bang Rocky, untuk sekolah ini termasuk Pak Mus, rekan kita di SMK, beliau ini perjuangan kita luar biasa, Bang Rocky. Untuk insentif pajak kami harus turun gunung dengan beliau. Untuk pemerintah provinsi hanya mengalokasikan 1 juta untuk SMA. Akhirnya itu tertunda juga. Pertanyaannya adalah begini, Bang Rocky. Ini kan sekolah ini ada sekolah negeri, ada sekolah swasta, ada madrasah. Yang kita prihatin adalah guru-guru honor ini yang tidak tersentuh sebenarnya. Guru-guru honor yang ada di madrasah, yang ada di pondok pesantren, padahal semuanya sama-sama daripada
mengangkat harkat martabat daripada kecerdasan daripada rakyat Indonesia. Jadi mohon pencerahannya bagaimana upaya yang mungkin bisa diambil langkah untuk beberapa guru, wabil khusus teman-teman yang honor, yang statusnya hari ini memang memprihatinkan. Karena yang kita dengar tadi kan hanya yang mereka yang udah pendapatannya udah jelas. Kemudian yang kedua, Bang Rocky, kira-kira adakah sumbu api yang bisa dibagi ke kita? Karena saya anggap kita ini harus dipecut baru untuk bangkit. Karena kita kenal Kaltim penyumbang yang luar biasa untuk Republik ini. Tapi kembalinya kan kita sendiri pilu. Kira-kira pemantik apa, sumbu apa yang bisa menggerakkan elemen masyarakat ini untuk kemudian ada satu semangat bersama untuk bagaimana ada kesetaraan, ada keadilan untuk Provinsi Kalimantan Timur. Wabil khusus tadi minta 2 SKS terkait kesederhanaan dan kejujuran. Terima kasih Bang Rocky. Baik. Yang lanjut yang ketiga, ya, biar dijawab sekalian nanti sama Bang Rocky. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Nah, di sini saya ingin mempertanyakan tentang sistem pendidikan yang ada di Indonesia, yang di mana ketika kita diberikan tugas oleh seorang guru, nah siswa ini kan diwajibkan untuk memakai satu metode, misalnya seperti presentasi misalnya. Tapi tentu kenapa kita tidak diberikan hak ketika kita diberikan tugas, kenapa kita tidak diberikan hak untuk memilih metode seperti sesuai dengan keunggulan apa yang kita punya. Misalnya presentasi, ada orang yang jago di lisan, jago public speaking. Nah di sisi lain ada juga orang yang mungkin dia nggak terlalu pandai untuk berbicara, tapi dia pandai dalam menulis, tulisannya bagus seperti itu, atau PPT, mengedit video. Nah, kenapa kita tidak diberikan hak untuk memilih metode bagaimana cara kita mengolah tugas tersebut? Seperti itu. Ini bukan pertanyaan sih, saya hanya meminta untuk tanggapan tentang argumen saya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih ya, Misha. Baik, Prof. Pertama dari Pak Jafri, Undang-Undang Omnibus Law, kemudian Undang-Undang Nomor 1 tentang KUHP yang berlaku Januari, Omnibus Law Kesehatan, mungkin nggak diubah oleh Pak Prabowo. Kemudian dengan sukanya beliau terhadap sejarah di Turki, mungkinkah beliau menerima khilafah sebagai sistem pemerintahan di negara kita? Oke, soal undang-undang itu kan sekarang jadi perdebatan di dalam kabinet, dan kelihatannya akan direview lagi undang-undang Omnibus Law itu, karena dianggap itu undang-undang yang menghalangi hak buruh, hak dari mereka yang diikat oleh undang-undang itu untuk mengatakan bahwa kami tidak pernah menyetujui itu karena undang-undang itu dibuat cacat formal, bukan sekedar cacat substansial. Kan dalam undang-undang itu disembunyikan. Kita sebagai akademisi tidak pernah membaca draft akademis dari undang-undang Omnibus Law. Jadi saya kira lagi di lobby ke Pak Prabowo untuk diubah itu, dan saya punya feeling kuat undang-undang itu akan diubah. Jadi problem ke depan itu. Soal khilafah itu bukan sekarang aja kasus itu diajukan. Dari sejak perdebatan konstituante tahun 45, kasus itu udah dibaca. Kan pertanyaan waktu para founding parents kita, jangan sebut founding fathers ya, karena pendiri bangsa kita ada 5 perempuan yang ikut berdebat untuk menyusun konstitusi kita. Debatnya, bentuk negara yang akan kita hasilkan nanti apa? Pertanyaan debatnya ini. Ada yang angkat tangan, bikin bentuk kerajaan. Ada yang angkat tangan, bikin bentuk kesultanan. Ada yang angkat tangan, bikin bentuk negara Islam. Ada yang angkat tangan, bikin negara liberal, bikin negara komunis, bikin negara sosialis. Jadi itu adalah perdebatan akademis pada waktu itu. Sumber perdebatan itu adalah keinginan kita untuk memastikan bahwa Indonesia yang akan dibuat itu sebagai politics of hope, mewakili semua keragaman. Dasarnya itu.
Jadi kita mesti tahu bahwa keragaman itu adalah fondasi ontologi dari bangsa ini. Karena kita beragam, diperlukan persatuan. Lalu Mulyono balik, demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Apa nggak tolol? Kan itu yang mengakibatkan tidak ada lagi oposisi. Bahkan untuk membahas proposal, apa bisa nggak kita ulangi kejayaan Turki? Ya bisa aja, tetapi mesti ada perdebatan akademis tentang itu. Itu yang nggak ada. Saya setuju aja mau bikin apa negara komunis, ikut Cina tuh. Apakah Cina negara komunis? Bukan. Dia dipimpin oleh partai komunis. Tapi provinsi-provinsi yang hidup itulah pasar liberal, market society, supaya kompetisinya jalan tuh. Tapi ideologinya tetap di ujungnya negara yang menentukan arah. Tetapi untuk menimbulkan gairah memproduksi, pasar bebas ada di provinsi itu yang kita sebut agen-agen partai komunis itu adalah pengusaha-pengusaha kapitalis. Itu pilihan setelah Cina selama 70 tahun menguji dalilnya. Setiap kali ada potensi untuk mengatakan market itu tidak harus kapitalis, bisa juga market itu sosialistis. Bisa. Idenya tetap market. Efisiensi hanya ditumbuhkan kalau kita tahu berapa kebutuhan distribusi, berapa kebutuhan supply, berapa permintaan kita. Diperlukan sinyal market. Tetapi istilah tentang kesejahteraan itu bukan urusan market, itu pemerintah yang menentukan. Sejahtera buat siapa? Whose justice? Which rationality? Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang ditutup sepanjang Mulyono berkuasa. Nah sekarang itu dibuka lagi, orang boleh bicara tentang negara Islam, tentang negara agama atau negara apapun. Yang penting ada masyarakat yang argumentatif. Untuk mencapai itu diperlukan argumentatif society. Kami, Forhati, bagian dari argumentatif society. Saya perlu dalilkan sesuatu. Sejarah hanya menolong kita untuk memberi contoh. Sekarang misalnya, kalau Anda ingin tahu apa perkembangan terakhir dari sistem ekonomi dunia, setiap tahun minta diundang ke Davos. Di situ ada yang namanya World Economic Forum, tempat para kapitalis berkumpul untuk menentukan masa depan dunia itu. Semua CEO terbaik, pemilik kapital, dari Elon Musk sampai Presiden Amerika dulu, sebelum jadi presiden, Donald Trump, selalu setiap tahun berkumpul di Davos, di ketinggian 3.000 meter, dingin, diskusi tentang masa depan kapitalisme dunia. Forum itu didesain dari tahun 50 oleh seorang Jerman, namanya Klaus Schwab. Dalam 5 tahun terakhir, si pendiri itu mulai ragu, bisa nggak dunia dihidupkan dengan prinsip growth, eksploitasi itu. Dia menyadari bahwa kalau dunia dihidupkan terus dengan sistem market kapitalis, lama-lama gundul dunia ini, tenggelam kita. Nah kesadaran itu memunculkan, menguji proposal pembangunan ekonomi model lain, termasuk model Islam. Sistem perbankan, sistem ekonomi, sistem koperasi Islam, sistem sosialisme Islam bahkan. Di kita itu berlimpah ahlinya, berlimpah literaturnya. Yang nggak ada suasana tadi, suasana akademis yang harus dimulai dari guru. Tugas guru sekarang harusnya baca sejarah Ottoman, sejarah Empire Yunani, sejarah Pax Romanaka, Sovietika. Tetapi guru sekarang, termasuk dosen, tugasnya tiap hari adalah ngisi formulir. Kapan dia baca? Kapan dia mampu untuk bertengkar dengan pikiran dunia? Itu yang saya kasih kritik lagi. Jadi Anda betul memang. Jadi kemampuan kita itu tidak didesain untuk bertengkar secara akademis. Terus saya ngajar 15 tahun di UI. Setiap hari izin apa pakai begini-begini. Anda bayangkan misalnya di Amerika sekarang, di bagian-bagian barat Amerika, Los Angeles, California, San Francisco di situ. Kalau Anda mau masuk universitas, misalnya Anda dari Samarinda, mendaftar di satu sekolah di pantai barat,
San Francisco misalnya. Jadi sebelum kabur. Rektornya akan tanya, ada dari mana? Dari Kalimantan Timur. Oke. Tempat kamu kamarnya ada di lantai 212, tidur di situ. Besok pagi turun ke kantor saya, ya Pak Rektor. Lalu bawa kurikulum yang hendak kamu pelajari. Mahasiswanya bingung. Dia disuruh nulis kurikulumnya sendiri. Karena percaya orang ini mau belajar. Maka Anda mau belajar apa? Tulis sendiri. Di kita bayangkan, universitas kita sampai udah mahasiswa masih ada mata kuliah bahasa Indonesia, mata kuliah bahasa Inggris, cukup sampai SMA. Agama masih diajarin di tingkat mahasiswa. Kan itu menghina kita. Mengajarkan agama pada mahasiswa artinya menganggap sampai SMA dia tidak beragama. Kan kacau. Buang anggaran segala macam. Kalau mau belajar agama lebih banyak, ya belajar itu hati. Saya nggak sebut kami karena kami belajar politik mereka. Jadi itu maksud saya. Jadi sekali lagi kemampuan kita untuk realignment, reorganizing, remapping the ideas itu yang paling penting. Jadi saya balikkan lagi tadi pada termasuk siapa tadi bertanya terakhir soal apa tadi? Ya soal metode pengajaran Anissa tadi. Jadi ini pertanyaan seorang perempuan yang gelisah dengan cara dia meriset. Riset itu dasarnya adalah metodologi. Metodologi kita itu metodologi laki-laki semua. Rasionalitas, konsistensi. Padahal ada yang disebut feminist methodology. Metodologi feminis yang basisnya adalah ethics of care. Perempuan itu kalau lagi nulis skripsi tentang keadilan misalnya, nggak usah diajarin teori John Rawls, teori John Locke, teori John Mulyono, apalagi. Karena perempuan begitu dia mengandung, dia sudah mampu untuk mendistribusikan nutrisinya pada bayinya. Dia mampu, distribusi itulah teori keadilan pertama. Dia mendistribusikan oksigen pada bayinya. Kecemasan dia bagi dengan bayinya. Detak jantungnya, detak jantung ibu dan bayi itu sama. Apa yang pakai USG? USG itu punya kapitalis, kecuali ada kelainan. Jadi rahim perempuan itu dari awal dari rahim keadilan. Itu dasarnya. Metodologinya bertumpu di situ. Kalau Anda belajar tentang feminist metodologi, itu namanya standpoint metodologi. Standpoint artinya poinnya udah berdiri dari awal sejak rahimnya ada. Kita semua lahir dari rahim perempuan, diajarkan di dalam rahim itu. Setiap malam ada 19,5 juta manusia Indonesia tidur dengan perut kosong. Siapa mereka? 90% adalah perempuan. Karena hanya perempuan yang mampu berbohong pada laki-laki yang adalah suaminya, pada anak laki-lakinya. Kalau ditanya, ibu udah makan belum? Sudah nak, sudah ayah. Karena dia ingin sisa makanan itu dimakan oleh suaminya. Dia bisa berbohong. Ada banyak itu. Dia menahan sesuatu yang tidak ada pada pria. Laki-laki di sini, apalagi kami ini, bisa menahan rasa sakit fisik, namanya pain. Tapi laki-laki tidak mampu menahan rasa sakit psikis, namanya misery. Beda antara pain dan misery. Pain itu ditonjok sakit, misery itu ada di batin. Pada perempuan. Setiap pagi, mak-mak itu buka dompetnya tinggal 20.000. Dan dia membayangkan 20.000 ini mesti jajan 2 hari lagi bagi anaknya di PAUD. Sementara Omnibus Law membuat suaminya itu di PHK tanpa pesangon. Dia membayangkan 2 minggu ke depan, 3 bulan ke depan, nasib generasi dimulai dari kecemasan seorang perempuan. Jadi kalau kalian suka bilang perempuan itu nggak kuat fisiknya, ya coba aja nih, ketua kami, kalau dia bisa menstruasi, hari kedua dia pingsan.
Kalau Sekjen kami bisa melahirkan, bukan keempat dia tewas. Pasti. Karena tubuh kita tidak dirancang untuk menghasilkan generasi. Tuhan alam semesta merancang tubuh perempuan untuk menghasilkan generasi. Itu dasarnya itu. Jadi sekali lagi kita ingin ada penghargaan di situ. Tetapi begitu kita keluar dari rahim perempuan, kita pindah ke rahim laki-laki. Apa itu rahim laki-laki? Munas Kahmi, APBD, Munaslup Kadin, rapat partai. Itu semua rahim laki-laki yang tidak peka pada metodologi berpikir perempuan. Saya kasih ilustrasi misalnya. Satu waktu saya dapat cerita, ada seorang bupati, dia hobi naik motor gede itu. Padahal stunting dan Human Development Index itu rendah sekali. Jadi kalau tingkat mortalitas, morbiditas di sebuah kabupaten atau sebuah kecamatan turun, mesti diperiksa apa penyebabnya. Bukan karena ibunya malas ke puskesmas, tapi karena antibiotik untuk membeli obat udah dipakai sama di bupati untuk beli Pertamax motor gedenya. Trade off-nya begitu. Ibu itu kekurangan oksigen karena mobil mewah bupati itu kelebihan Pertamina. Gampang logikanya tuh. Begitu cara kita berpikir. Jadi sekali lagi kita memastikan bahwa rahim perempuan itu adalah republik pertama tentang keadilan. Pak Guru sudah terjawab belum? Beliau tanya apa yang bisa men-trigger motivasi mereka, Prof. Kalau Anda memilih jadi guru, dari awal Anda ingin jujur. Saya guru, saya dosen. Karena itu saya terhina setiap kali lihat tagline dari KPK. Berani jujur itu hebat. Itu kurang ajar. Ustadz itu dari awal jujur. Anak fakultas hukum semester 4 dari awal ingin jadi hakim karena dia ingin jujur. Semua guru ingin jujur. Ngapain ditulis berani jujur itu hebat? Biasa aja jujur itu. Jadi Anda lihat begitu kita kehilangan narasi, sehingga kita pakai sesuatu yang biasa. Berani jujur hebat. Apa poinnya di situ? Nggak ada poin apa-apa. Nah prinsip itu yang tidak kita ubah. Akhirnya terjadi kebalikannya itu. Karena dianggap berani jujur itu hebat, hal yang biasa aja. Murid kemudian mengakali guru. Itu begitu kan? Untuk menguji, jujur nggak si guru? Ngapain murid mengakali si guru? Yang terjadi adalah murid kencing berdiri, guru kencing berlari. Guru kencing berlari, murid menkencingi guru. Itu yang terjadi sekarang. Jadi dari awal, ethical problem kita adalah kepastian mana sebetulnya yang disebut sebagai the rule of golden thumb itu, yaitu honesty. Kejujuran itu adalah dasar kita bernegara dari awal. Jadi sekali lagi kita ingin pastikan bahwa kita membiasakan murid itu sebagai teman berpikir kita dari zaman dia boleh tahu literasi. Kamu murid iya, tapi kamu teman berpikir saya. Itu yang saya mau terangkan sekarang. Jadikan murid itu, suruh dia menggeleng kalau kalian lagi mengajar. Gak sopan, sangat sopan menggeleng. Murid yang manggut-manggut, dia akan jadi koruptor nanti. Karena dia tidak mau mempersoalkan sesuatu, dia cuma tunggu perintah. Jadi teman-teman mahasiswa, Anda juga harus biasakan di ruang kelas ketika dosenmu lagi mengajar, menggeleng aja. Enggak, salah, bego, dungu, tolol. Sampai Anda tahu bahwa dia benar. Itu namanya dialektika, itu namanya didaktika. Kan kita ingin asah otak manusia itu. Otak anak itu sudah terbuka, namanya aletheia, menyatakan diri untuk bertengkar. Jadi asuh anak-anak itu di dalam pertengkaran pikiran. Yang sering saya sebutkan, beri mereka kesempatan berargumen supaya sentimennya disingkirkan.
Kalau kita lihat misalnya mimbar-mimbar akademis itu, ada mimbar taruh di sini. Mimbar akademis itu bukan mimbarnya profesor atau guru besar atau dosen. Itu mimbar dari semua sivitas akademika. Mau dia mahasiswa tingkat 1, mau dia alumni, mau dia guru besar. Mimbar itu dipakai oleh mereka yang punya dalil. Intinya itu. Ini tesis saya, ini dalil saya. Saya mau ucapkan itu di mimbar akademis. Ditanya sama guru besar, dosennya, Anda lulusan? Enggak, saya baru tingkat 2. Profesor yang tadi, yang sederhana, dia akan beri kesempatan, silakan nak, pakai mimbar itu, terangkan dalil ini. Itu namanya kejujuran berpikir. Sering kali saya diundang di dalam forum disertasi. Satu waktu saya iseng di UI, saya angkat tangan. Saya diundang sebagai tamu, bukan penguji. Saya angkat tangan. Saya mau bertanya, saya mau kasih pendapat. Forum guru besar bilang, tidak boleh Anda. Kenapa? Anda bukan penguji. Oke. Jadi saya apa di sini, penonton? Setiap orang yang diundang di dalam forum akademis, apalagi ujian dokter, berhak menanyakan pada provenda atau provendus, termasuk pada pengujinya. Karena itu adalah lingkungan akademis. Kalau begitu ngapain undang saya? Jadi buat apa? Kita menonton itu supaya ada pihak ketiga yang menguji dua belah pihak itu. Itu yang mengakibatkan bahlil sekarang di sidang. Kan nggak tahu. Kalau sekarang di sidang misalnya, saya tanya, yang salah siapa? Pengujinya bilang bahlil yang salah. Saya tanya bahlil siapa yang salah? Pengujinya. Mestinya pihak ketiga yang menyaksikan perdebatan di ruang sidang itu dan kasih poin itu. Jadi kacau. Jadi sekali lagi biasakan murid-muridku menggeleng padamu. Dia menggeleng tanda dia kritis.